Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 3? Mudah-mudahan selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agak semangat, Pak. Baiklah anak-anak sekalian, kita siapkan ya, disiapkan buku tema kelas buku tema 5-nya kelas 3 di subtema 3 tentunya anak-anak sekalian ya. Dan Bapak sudah buka bukunya anak-anak sekalian. Nah, dapat dilihat di sini ya. Silakan dibuka di halaman Jadi pembelajaran 2 anak-anak sekaliannya di halaman 131 dengan subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia. Seperti biasa, tolong videonya jangan dipercepat dan disimak ya sedikit penjelasan materi dari Bapak. Oke anak-anak sekalian. Kemarin kita telah membahas ya tentang saling tolong menolong di buku kalian di sini. Saling menolong korban bencana letusan gunung berapi ya. Nah sekarang ada pertanyaan anak-anak sekalian ya, mengapa gunung berapi itu meletus ya, mengapa gunung berapi itu meletus? Jadi letusan gunung Merapi ya anak-anak sekalian ya, khususnya namun pada umumnya letusan gunung itu merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi anak-anak sekalian ya, yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah lalu magma itu apa sih? Nah, magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi anak-anak sekalian ya. Jika diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius ya, jadi tinggi sekali. Nah cairan magma yang keluar dari dalam bumi itu disebut dengan lava. Nah, mungkin kalian sering dengar ya di siaran TV ketika ada berita tentang gunung meletus itu ada cairan lava ya, ataupun di internet ya, mungkin di surat kabar seperti itu anak-anak sekalian ya. Nah, suhu lava yang dikeluarkan itu bisa mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius anak-anak sekalian ya. Jadi sangat panas sekali ya. Nah, letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km. Jadi anak-anak sekalian sangat jauh ya letusan gunung berapi tersebut, karena sampai 18 km loh ya. Jadi kita bayangkan 1 kilo itu 1000 meter anak-anak kalian ya, ini sampai 18 km, bahkan bisa lebih ya, bahkan bisa lebih. Lalu untuk lavanya sendiri itu bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km ya. Jadi apa namanya itu, kalau letusan gunung berapi itu membawa batu atau abu itu dapat menyembur sampai sejauh 18 kilo atau lebih. Tapi kalau untuk cairannya, airnya ya, itu dapat membanjiri. Banjir itu berarti banjir lava ya, memenuhi tempat itu bisa sampai sejauh radius 90 km ya. Dan jenis serta bentuk gunung api itu bermacam-macam karena derajat kekentalan dan kedalaman magma itu terbentuknya gunung api itu berbeda-beda sekalian ya. Nah seperti udah di Indonesia
ada beberapa ya, banyak ya, termasuk banyak itu gunung berapi. Nah sekarang di sini di halaman 131 ini anak sekalian, di sini ada bahasa abu vulkanik ya. Nah, vulkanik nih. Lalu apa yang dimaksud dengan vulkanik itu ya? Nah, di sini udah dijelaskan anak-anak sekalian ya. Ya, dijelaskan abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup ya. Abu vulkanik itu sering juga disebut sebagai pasir vulkanik anak-anak sekalian ya. Vulkanik itu adalah bebatuan atau pasir ya yang dihasilkan dari semburan ke udara ya saat terjadi suatu letusan pada gunung. Nah, itu yang disebut dengan abu vulkanik. Lalu umumnya abu vulkanik ini terdiri dari berbagai jenis batuan anak-anak sekalian ya, mulai dari yang berukuran kecil hingga yang berukuran sangat besar. Batuan yang berukuran besar itu atau bongkah kerikil itu biasanya jatuh di sekitar kawah ya, kawah sampai radius 5 sampai 7 km dari kawah. Nah, yang berukuran halus, yang kecil itu dapat jatuh pada jarak yang mencapai ratusan kilometer anak sekalian. Jadi kalau yang seperti abu tuh jauh ya, jauh bisa sampai ratusan kilometer ya, dari bahkan ribuan kilometer dari kawah, karena dapat terpengaruh oleh adanya hembusan angin. Jadi kan kalau enteng kan dibawa angin bertiup ya, dan itu sangat bahaya sekali karena dapat menyebabkan radang paru-paru jika terhirup oleh kita ya. Nah seperti itu anak-anak sekalian. Sebagai contoh itu pernah terjadi abu vulkanik yang disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau anak-anak sekalian pada tahun 1883, dan abu vulkaniknya mengintari bumi berhari-hari. Lalu contoh lainnya adalah letusan Gunung Galunggung pada tahun 1982 yang dapat mencapai Australia tuh. Nah, berikan anak-anak sedikit penjelasan dari Bapak. Tetap semangat belajar dari di rumah. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.